dari Kota Palopo. Saya ingin mengabarkan kalau hari ini sedang berlangsung pelantikan pengurus IKA Unhas daerah Sulawesi Selatan. Jadi saat video ini dibuat sedang dibacakan susunan pengurus. Saya mendengar kabar kalau pengurusnya ada lebih 100 orang. Jadi kata Hidayah Muhalim, sekretaris IKA Unhas Sulawesi Selatan, ini jumlahnya lumayan banyak. Nah teman-teman sekalian, hari ini adalah hari ketiga sebagai rangkaian dari kunjungan silaturahmi, kunjungan pelantikan, dan juga bagaimana IKA Unhas wilayah Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Ramdan Dhani Pomanto melakukan silaturahmi, mengobservasi tiga kabupaten. Jadi yang pertama, hari pertama kita singgah di Luwu Utara, kemudian lanjut ke Luwu Timur, dan hari ini adalah di Kota Palopo. Saya ingin menceritakan beberapa hal yang menarik yang perlu kita cermati dari kunjungan Ketua IKA Unhas Sulawesi Selatan. Jadi di Luwu Utara, Pak Ketua, Pak Dhani dan rombongan pengurus berkunjung ke kediaman Bupati Luwu Utara, Ibu Indah Putri, silaturahmi, kemudian berbincang banyak hal tentang isu-isu, potensi, tantangan, dan kira-kira apa yang bisa dikontribusikan oleh alumni Unhas di Luwu Utara. Ada beberapa topik yang mengemuka, misalnya bagaimana Luwu Utara dengan potensi yang sumber daya alam yang sangat melimpah itu, bagaimana dikontribusikan untuk bisa paling tidak mengangkat status ya Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu kabupaten yang saat ini sedang banyak dikaitkan dengan pengangguran, kemudian keterisolasian, dan juga poverty rate yang disebut cukup tinggi. Ada data menyebut bahwa ada 42.000 orang warga di sana kategori miskin, tapi Ibu Bupati mengatakan ada beberapa hal yang perlu juga dipahami tentang akses, tentang lokasi-lokasi misalnya desa-desa yang memang terhubung jauh begitu, dan juga sarana-prasarana jalan misalnya yang memang belum sepenuhnya sama dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Juga banyak warga Luwu Utara yang rupanya memang datang dari kabupaten seperti Sopeng, Wajo, Sidrap, yang memang menjadikan Luwu Utara sebagai lokasi untuk usaha ekonomi perkebunan seperti kakao dan semacamnya. Itu saya kira beberapa hal yang berkaitan dengan Luwu Utara. Di Luwu Timur, senang menyaksikan antusiasme warga bersama alumni Unhas Luwu Timur dan Pemda yang menggelar gerak jalan santai. Di sini kita melihat kolaborasi padu antara Pemda di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Budiman Hakim dan teman-teman alumni yang bernaung di bawah IKA Unhas Luwu Timur, bareng-bareng dengan salah satu perusahaan tambang yang fenomenal ya begitu ya. Ada PT Vale Tbk Indonesia yang menjadi satu dari sekian kontributor atau supporter untuk program atau kegiatan gerak jalan santai itu. Ada banyak hadiah, door prize ketika berlangsung atau setelah pelaksanaan gerak jalan santai. Ada empat atau 6 ya. Ada door prize untuk umroh dari Pak Dhani, dari Abu Azhar, dari Bupati. Ada beberapa juga dari mitra-mitra strategis di lokasi. Kemudian saya kira ada lebih 10.000 warga bersama alumni meramaikan gerak jalan santai itu. Senang melihat misalnya dari rumah jabatan Bupati Budiman Hakim, itu melihat lautan manusia yang menyesaki dua jalur dengan latar belakang gunung yang indah sekali ya di Malili waktu itu. Ini kesempatan yang baik juga bagaimana melihat antusiasme warga, kemudian bagaimana alumni ikut melihat kira-kira apa yang bisa dikontribusikan untuk membangun daerah. Banyak obrolan menarik antara Pak Bupati Budiman Hakim dengan Pak Ketua IKA Unhas, Pak Dhani Pomanto, tentang misalnya bagaimana potensi tambang, bagaimana potensi sumber daya alam, kepariwisataan, dan juga bagaimana Malili menjadi semakin maju, semakin strategis sebagai salah satu kota utama di Timur Sulawesi Selatan. Pak Abu Azhar mengapresiasi kolaborasi, kemudian sinergitas ya atau inisiasi yang diusung oleh IKA Wilayah Sulsel, termasuk bagaimana memberi kontribusi bagi mitra strategis seperti PT Vale, Pemda, dan alumni.
Banyak hal yang menarik, apalagi juga ada semacam diskusi dengan stakeholders, dengan penggiat warung kopi, kemudian juga komunitas-komunitas yang ada di Malili. Hari ini di Kota Palopo kami juga mencatat banyak hal yang menarik tentang fungsi strategis atau fungsi jasa atau layanan Kota Palopo sebagai salah satu kota kunci di Teluk Bone. Kalau bahasanya Pak Ketua, Pak Dani, Teluk Bone ini adalah salah satu area pengabdian yang memang mengharapkan kontribusi alumni. Palopo merupakan salah satu penerima manfaat dengan potensi Teluk Bone, transportasi, kemudian usaha perikanan. Nah, semalam kami bersama Ketua, Pak Dani, kami menginap di Kambo, Kambo Highland. Itu salah satu destinasi wisata yang luar biasa di Kota Palopo, dan I might say ini salah satu adalah destinasi wisata utama kalau Anda berkunjung ke Kota Palopo. Pak Dani mengatakan kita sengaja ke Kambo Highland ini karena kita melihat betapa Kambo ini memang menjadi model bagaimana memanfaatkan keunggulan Palopo, kota dengan pesisir, laut, kemudian pedalaman dan juga mountainous area begitu ya, yang memikat untuk dijadikan destinasi wisata. Tadi pagi mengobrol banyak hal tentang apa-apa yang bisa dikontribusikan oleh alumni. Pak Dani mengusulkan bahwa sebagai kota jasa, kota industri, Palopo ini memang harus disiapkan juga ya destinasi wisata seperti Kambo. Jadi ke depan potensi wisata bisa dimaksimalkan untuk Kota Palopo. Di belakang saya ini sedang berlangsung proses pembacaan susunan pengurus. Intinya ada banyak ruang-ruang kolaborasi, ada banyak inisiasi yang muncul dari kunjungan 3 hari Pak Ketua IKA Unhas wilayah. Sampai jumpa di kunjungan berikutnya. Salam dari Kota Palopo. Bye.